kita akan bahas tentang Isra Mi'raj. Ya, nanti doanya disimpan dulu. Yang nggak bagian boleh nanti dicatat. Itu doa amalan dari guru Kaitan. Ya, kita sekarang bahas Isra Mi'raj, yang dimana peristiwa ini sangat terkenal. Kalian bahkan sering mendengar perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit ke 7. Nanti kamu bisa temukan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nanti dikatakan Sayyidah Aisyah pernah nanya sama Rasulullah, nanti rugi nih orang yang, kata Rasul, rugi orang yang di hari kiamat tapi dia nggak bisa melihat aku. Ada orang di hari kiamat, umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beriman, dia orang Islam, dia umatku, tapi dia nggak bisa melihat aku. Sayyidah Aisyah, istri baginda, penasaran, siapa ya Rasul nanti yang nggak bisa melihat engkau pada hari kiamat? Kata baginda, dia orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dia orang yang ketika diceritakan namaku, ketika diceritakan pribadiku, tapi hatinya tidak hatinya tidak bergetar atau hatinya tidak suka ketika diceritakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah orang yang di hari kiamat nanti nggak bisa melihat aku walaupun dia umatku. Jadi jangan sampai kita di dunia nggak bisa melihat baginda Rasul, nggak pernah mimpi Rasul, lalu di hari kiamat pun kita nggak bisa melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika disebut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Jadi Rasul ketika sebelum Mi'raj, nanti di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, sebelum Mi'raj, baginda Rasul itu ketika berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tertidur, kemudian malaikat datang mengeluarkan hati Nabi. Dadanya dicuci ditambah kemuliaan, lalu dikembalikan seperti semula. Lalu baginda nggak jauh dari itu dipanggil sama Allah panggilan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini panggilan cintanya Allah kepada baginda Rasulullah, sebagai hiburan, sebagai kekuatan, sebagai keteguhan. Baginda ketika itu ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Meninggal oleh istrinya dan pamannya yang mendukung, menopang dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya, Rasulullah semakin dipecah oleh orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah sesak dadanya, akhirnya sama Allah dihibur, dipanggil dengan cintanya Allah, yaitu dengan Isra Mi'raj. Nanti dikatakan setelah itu Nabi, setelah dicuci dadanya, gak lama Nabi di Isra Mi'rajkan. Ada yang meriwayatkan dengan mengendarai buruk. Buruk itu nanti kalau kalian cari banyak
yang menceritakan buruk itu seperti kuda terbang, tapi itu kurang kaitan, juga kurang tahu itu riwayatnya mungkin sahih atau tidak. Tapi yang jelas buruk itu adalah makhluk surgawi. Jadi kendaraan di surga, salah satu kendaraan tercanggih di surga, terhebat itu adalah buruk. Kalian kalau pernah melihat kendaraan yang paling hebat di dunia apa? Pesawat, helikopter dan sebagainya. Buruk ini tercanggih di surga. Dunia belum ada. Di dunia belum ada. Adanya ketika Nabi Isra Mi'raj saja. Buruk ini makhluk surgawi yang menjadi kendaraan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi diantar oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semalaman tuh cepat. Ada yang mengatakan ketika di Masjidil Haram Nabi airnya tumpah. Sampai Nabi balik lagi dari langit ke-7 tuh air belum kering. Cepet banget. Padahal kalau di sini kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat aja nggak terlalu cepat banget, tapi Nabi cepat sampai airnya belum kering. Padahal sudah sampai ke langit ke-7 balik lagi. Dari Masjidil Aqsa Nabi sholat berjamaah oleh para nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Imamnya baginda Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Kenapa dikatakan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para utusan? Karena ketika di Masjidil Aqsa, ketika Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi berhenti di Masjidil Aqsa ngimamin sholat para nabi dulu. Makmumnya para nabi dan rasul. Di sini maka dikatakan Nabi Muhammad SAW bukan hanya khatamul anbiya, bukan hanya penutup anbiya, tapi termasuk Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi. Ketika sudah di Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit dunia. Di langit dunia yang biasa kita sebut langit pertama. Jadi tinggi tuh. Kalau pesawat aja nggak sampai ujung langit dunia, belum sampai. Dia masih pertengahan. Masih ibaratnya masih di dunia, belum sampai ke langit dunia. Di langit dunia yang pertama, langit dunia yang disebut dengan langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi mengucapkan salam, dibalas salamnya oleh Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi diantar oleh malaikat Jibril ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi seperti biasa, setiap ketemu Nabi baginda mengucapkan salam, lalu salamnya dijawab. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi masih ditemani oleh malaikat Jibril. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit keenam, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nangis ketika ketemu baginda Rasulullah SAW. Nangis Nabi Musa. Seperti biasa Nabi mengucapkan salam, salamnya dijawab, tapi ketika ketemu Nabi Musa nangis. Kenapa nangis? Karena Nabi Musa tahu bahwa nanti di surga itu paling banyak adalah umat baginda Rasulullah SAW dibandingkan dengan umat Nabi
Musa alaihissalam, nangis. Naik lagi ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya jelas di langit yang paling atas ketemunya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu dikatakan adalah bapaknya para nabi. Lalu ketika di langit ketujuh, naik lagi menuju Sidratul Muntaha. Naik lagi menuju Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril apa? Ketika di Sidratul Muntaha, belum di Sidratul Muntaha, baru mau naik Sidratul Muntaha dari langit ketujuh. Ini masih di langit ketujuh, cuman di atasnya ada Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, aku nggak bisa nganter lagi wahai baginda, kalau kata bahasa kita. Aku nggak bisa melewati tempat ini. Aku nggak bisa sampai Sidratul Muntaha karena Allah mengizinkan aku hanya sampai di sini saja mengantarmu. Jadi kata malaikat Ibrahim, malaikat Jibril dalam bahasa Indonesia, aku tidak bisa melewati tempat ini, walaupun nanti pakainya bahasa Arab. Tidak ada satupun yang diperintahkan melewati tempat ini kecuali engkau wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah gak ngizinin aku untuk nganter engkau sampai atas. Jadi kalau ini baginda Rasul kan cinta banget sama malaikat Jibril, karena yang ngajarin Al-Qur'annya adalah malaikat Jibril. Perantara Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Baginda aneh, kenapa Jibril nggak nganter, emang nggak sayang gitu? Bukannya nggak sayang, aku nggak bisa melewati tempat ini karena Allah hanya mengizinkan engkau, satu-satunya orang, satu-satunya makhluk yang bisa melewati langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata apa? Ternyata cintanya Allah kepada baginda Rasulullah SAW, baginda hanya satu-satunya orang agar lebih mesra Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril sampai langit ketujuh tidak bisa ikut ke Sidratul Muntaha. Lalu dengan izin Allah, baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha yang merupakan puncak dari segala sesuatu, puncak, tempat yang paling tinggi. Jadi ketika dimi'rajkan ke langit, nanti dalam hadis riwayat Ahmad, lamma urijabi ila sama rufi'at ila sidratil muntaha fara'aitu indaha nuran aziman. Ketika dimi'rajkan ke langit, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha, kata baginda Rasul, kemudian aku melihat cahaya yang agung. Nuran aziman, cahaya yang agung. Rasul melihat cahaya yang agung. Wa idza waraquha mithlu adzanil fuyul. Nabi Muhammad tuh melihat daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti adzanil fuyul, kuping-kuping gajah, seperti kuping-kuping gajah. Ini daun-daunnya. Ini ada pohon di Sidratul Muntaha. Terus apa lagi? Buah-buahnya seperti kendi besar. Ada sungai dan sebagainya. Pokoknya sebagainya. Ternyata ada sungainya tuh dan lain sebagainya. Di saat itu juga Nabi Muhammad bisa melihat wujud asli dari malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril nggak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dilepas oleh malaikat Jibril untuk bermunajat kepada Allah. Jibril berhenti di batas ini, menyatakan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi.
Ketika Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat 50 waktu. Masya Allah, berat. Nabi Muhammad gak langsung menyatakan berat. Nabi Muhammad minta saran dulu. Oleh siapa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad turun lagi ke langit ke-6, minta saran Nabi Musa. Gimana wahai Nabi Musa? Pengalaman Nabi Musa, umatku gak sanggup. Wahai baginda, aku yakin umatmu gak bakal sanggup 50 waktu. Minta sama Allah diringanin. Minta sama Allah diringanin. Akhirnya minta lagi ke Allah, diringanin menjadi 10 waktu. Balik lagi ke Nabi Musa, minta pendapat lagi, gak bakal sanggup wahai Rasulullah, umatmu kayaknya gak bakal sanggup. Minta lagi ke Allah. Allah kan kekasihmu wahai baginda, masa gak nurutin, masa gak ini. Akhirnya minta lagi, diturunin jadi 5 waktu. Ketika diturunin jadi 5 waktu, ketemu Nabi Musa lagi, gak bakal sanggup. Aku malu, kata baginda Rasul. Ini udah dikurangin mulu kalau bahasa kita tuh. Aku malu. Udah, aku ridho atas ketentuan dari Allah. Jadi diceritakan juga di sana, di Sidratul Muntaha, baginda Rasul disediahi 2 gelas minuman oleh Allah. Jadi ini Allah nyambut kekasihnya. Jadi kita ambil pelajaran bahwa orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah, orang yang benar-benar dia membela agama Islam, Allah sambut nih dengan Isra Mi'raj. Allah sambut, Allah kasih kegembiraan. Baginda Rasul disuguhi 2 gelas minuman, yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Ketika ditawarkan, Rasulullah lebih memilih susu. Kata Allah apa? Benar. Disampaikan kepadaku, engkau sudah benar wahai Muhammad. Jadi melaluimu Allah telah menempatkan umatmu sesuai dengan fitrahnya. Nanti di dalam tafsir Yahya bin Salam juz 1 itu dikatakan bahwa Rasulullah mendapat perintah sholat 50 waktu yang diusulkan hingga dikurangi terakhir menjadi 5 waktu. 5 waktu, tapi keunggulannya, keutamaannya menandingi 50 waktu. Jadi apa maksudnya kisah Isra Mi'raj ini? Kisah Isra Mi'raj ini yang pertama pelajaran buat kita bahwa teknologi Allah ternyata lebih canggih daripada teknologi yang sekarang. Kalau sekarang sudah ada pesawat yang dari Indonesia ke Jeddah 9 jam, ternyata buruk. Itu teknologi Allah lebih cepat lagi daripada itu. Bahkan bukan hanya dari Indonesia ke Jeddah, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu air Rasul yang tumpah di Masjidil Haram belum kering, tapi Rasul udah balik. Begitu cepatnya. Begitu cepat. Nanti di atas juga Rasul diajak ke Baitul Ma'mur. Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Nanti ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu yang diperlihatkan oleh baginda Rasul itu bukan surga dan neraka dulu. Bukan. Karena apa? Karena surga dan neraka itu masih kosong. Jadi yang diperlihatkan Rasul adalah lintas zaman. Lintas zaman dalam artian nanti nih, ketika umat Rasul semuanya sudah ada yang di surga, sudah ada yang di neraka. Jadi Rasul ketika dimi'rajkan ke langit ke-7, ternyata sudah dibuka alam lintas zaman. Makanya kamu jangan aneh kalau ada film apa tuh yang bulan puasa suka pergi ke waktu masa depan. Apa tuh? Ada kan? Ada Doraemon pergi ke masa depan. Bisa ya? Muter waktu.
Ternyata sebelum itu, ketika Rasul sudah Isra Mi'raj, itu Allah udah putar waktunya. Rasul udah tahu tuh, nanti yang masuk surganya siapa aja, yang masuk neraka siapa aja. Termasuk Rasul tahu masuk neraka banyak nih perempuan. Makanya ini kita sebagai santri, karena perempuan tuh banyak genit ya. Makanya jaga auratmu, jaga akhlakmu, jaga tingkahmu. Karena Rasul sudah diperlihatkan surga dan neraka itu lintas waktu. Jadi kalau kamu nonton film Doraemon, itu lebih kuasa teknologi Allah. Itu Doraemon itu belajar dari Al-Quran, walaupun bukan Islam. Karena orang non-Islam itu belajar dari Al-Quran. Seperti kamu di dalam surah Yasin dikatakan, pada hari itu tangan-tangan, pada hari itu mulut-mulut dikunci, ya kan? Mulut-mulut dikunci. Yang bersaksi siapa? Tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian. Itu dalam surah Yasin ada. Itu dalam Al-Quran sudah begitu. Bahkan sekarang kamu udah terbukti, belum hari kiamat aja udah terbukti bahwa mulut kita nggak bisa ngomong, tapi tangan kita bisa ngomong. Dari mana? Ya itu dari status. Kan mulutnya nggak ngomong, yang ngomong apa? Tangan. Itu dalam surah Yasin udah ada teknologi Allah. Banyak di Al-Quran ayat-ayat tentang teknologi. Bahkan ini Isra Mi'raj pun lintas waktu. Jadi baginda Rasul dilihatkan surga dan neraka ketika surga dan neraka itu sudah penuh, padahal sekarang masih kosong. Itu Allah putar waktunya ke zaman yang nanti. Allah putar lagi waktunya ke zaman sekarang. Gak mustahil bagi Allah. Maka pentingnya yang kedua kita menjaga waktu. Wal asr, jaga waktu, demi waktu, sampai Allah bersumpah demi waktu. Nanti di Sidratul Muntaha ketika baginda Rasulullah SAW sendiri bermunajat kepada Allah, dikatakan baginda Rasul mengucapkan salam. Nanti di dalam tafsir Az-Zamarqandi juz 1, setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha, salam yang terucap baginda Rasul adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Itu baginda Rasul cintanya berbalas dengan Allah, dibalas lagi sama Allah. Dijawab lagi oleh baginda Rasul, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga inilah yang menjadi bacaan tahiyat di dalam jawaban dialog antara Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cintanya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu yang ketiga adalah bukti cinta, panggilan cinta. Buktinya dengan apa sampai sekarang masih ada, yaitu dengan sholat, oleh-oleh dari Allah, dari baginda Rasul, cintanya, bukti cintanya. Allah kasih hadiah sholat kepada baginda Rasul dan umatnya, itu adalah bukti cintanya Allah kepada baginda Rasul dan umat baginda Rasulullah SAW. Sholat itu bukan semata-mata beban. Ternyata sholat itu adalah panggilan cinta, karena asalnya dari panggilan cinta ketika Isra dan Mi'raj. Ketika kita nggak bisa mi'rajkan hati kita ke Sidratul Muntaha, maka kita mi'rajkan. Ketika jasad kita nggak mampu ke Sidratul Muntaha, maka kita mi'rajkan hati kita ke Sidratul Muntaha. Nih hati kita nih lagi sholat, kita mi'rajkan. 5 kali Allah panggil dalam sehari, itu adalah cinta Allah.
Allah. Panggilan kasih sayang. Sambut kasih sayang Allah. Sambut kasih sayang Allah dengan kita menghadirkan Allah ketika kita sholat. Makanya lagi sholat jangan buru-buru. Neng, kalau ketemu kekasih kan pengennya lama ya. Jangan buru-buru, ini mah sholat ba'diyah. Itu panggilan cinta. Kalau kamu pengen mi'raj hatinya ke Sidratul Muntaha ke Allah, jangan buru-buru. Bacanya dihayati. Itu dialog kita kepada Allah. Cinta Allah kepada hambanya, cinta hambanya kepada Allah. Itu bukti cinta baginda Rasul sampai sekarang masih ada, yaitu dengan sholat. Maka yuk Isra Mi'raj ini mudah-mudahan hati kita selalu bersama Allah. Karena yang lain boleh hilang. Ada nyanyiannya kan? Gimana nyanyiannya? Yang lain boleh hilang. Terus asal engkau jangan. Itu buat siapa? Buat Allah. Yang lain boleh hilang, tapi Allah jangan. Ketika yang lain hilang, Allah bisa kembaliin lagi. Tapi ketika Allah hilang, maka tidak ada yang bisa kembali lagi kepadamu. Ya. Ketika yang lain hilang, maka Allah bisa ganti yang lebih baik. Tapi ketika Allah yang hilang, hidupmu bakalan melarat. Gak bersama Allah, pusing hidup kita. Jadi bersamalah Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kebaikan. Karena Allah selalu cinta kepada orang-orang yang baik. Mau hidup bersama Allah? Mau bahagia? Hiduplah bersama Allah. Yang lain boleh asal Allah jangan. Selama masih ada Allah, walaupun bestie kamu hilang, biarin. Yang penting ada Allah. Selama ada Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Tapi selama Allahnya yang hilang, maka kehidupanmu juga akan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya kata mohon maaf, kita tutup dengan doa. Maulaya